Apa yang akan terjadi jika saya katakan bahwa salah satu respons paling kuat ketika seseorang mulai menjauh justru adalah dengan tidak merespons sama sekali. Banyak orang merasa cemas dalam situasi seperti ini. Mereka terburu-buru menghubungi, bertanya, atau mencoba mencari kepastian. Pertanyaan-pertanyaan seperti, apa yang salah? Apakah aku membuat kesalahan? Atau bisakah kita memperbaikinya? Seringkali muncul dari ruang ketidakpastian yang penuh kegelisahan. Namun disinilah letak perbedaan antara reaksi impulsif dan respons yang lahir dari ketenangan dan kesadaran diri. Saat seseorang memilih untuk menjaga jarak, keheningan bukan berarti menyerah atau acuh tak acuh. Sebaliknya, keheningan bisa menjadi bentuk komunikasi paling jujur dan kuat. Ini adalah cara untuk berkata tanpa kata-kata bahwa kamu menghargai dirimu sendiri, cukup dalam untuk tidak memaksa, bahwa kamu tidak akan memperjuangkan sesuatu yang tidak ingin bertahan. Dalam konteks hubungan interpersonal, baik itu dalam dinamika personal, profesional, maupun romantis, diam bukanlah taktik manipulatif. Diam adalah jeda yang disengaja, sebuah ruang untuk bernapas, merefleksi, dan memberi kesempatan pada kedua belah pihak untuk melihat situasi dengan lebih jernih. Keheninganmu menyampaikan pesan yang tidak bisa dipaksakan lewat kata-kata, bahwa kamu cukup stabil untuk tidak digerakkan oleh ketidakpastian dan cukup dewasa untuk tidak bereaksi secara emosional terhadap perubahan sikap orang lain. Dalam video ini, kita akan membahas secara lebih mendalam apa yang sebenarnya terjadi secara psikologis dan emosional ketika kamu memilih untuk diam. Bagaimana hal itu dapat mengubah dinamika relasi, membantu menjaga integritas diri, dan secara alami menciptakan ruang bagi orang lain untuk mengevaluasi kembali kehadiranmu dalam hidup mereka, tanpa kamu harus memintanya. Mari kita mulai. Pertama-tama, ketika kamu memilih untuk diam, alih-alih bereaksi seperti biasanya, kamu berpindah dari sosok yang mudah ditebak menjadi pribadi yang sulit dibaca, dan justru disitulah kekuatannya. Kebanyakan orang terbiasa dengan pola. Saat hubungan terasa renggang atau seseorang menjauh, mereka akan mengirim pesan berulang, menelepon, atau bertanya, apa aku melakukan kesalahan? Atau apa yang sedang terjadi? Ini bukan hal yang salah, tapi seringkali mencerminkan kegelisahan yang belum terkelola. Masalahnya, respons yang terlalu cepat dan emosional seperti ini justru membuatmu terbaca, terlalu mudah diprediksi. Dan ketika kamu menjadi terlalu bisa ditebak, kamu pun lebih mudah dikendalikan secara emosional oleh situasi yang tidak kamu kendalikan sejak awal. Namun ketika kamu merespons dengan tenang, bukan dengan kemarahan, bukan dengan desakan, tapi dengan keheningan yang sadar, kamu mematahkan pola itu. Kamu tidak lagi menjadi orang yang selalu tersedia, selalu menjelaskan, atau selalu mencari validasi. Kamu berubah dari seseorang yang reaktif menjadi pribadi yang solid, yang mampu berdiri teguh di tengah ketidakpastian. Dan disinilah dinamika mulai berubah. Keheninganmu membuat orang di seberang bertanya-tanya. Bukan karena kamu memanipulasi, tapi karena kamu tidak lagi mengulangi pola lama yang biasa mereka harapkan. Keingintahuan pun muncul, bukan karena kamu bermain-main dengan perasaan, tapi karena kamu menjadi pribadi yang lebih fokus pada ketenangan dan pengendalian diri. Marcus Aurelius pernah menulis, jadilah seperti batu karang yang tidak terguncang oleh ombak. Ombak akan terus datang, tetapi batu itu tetap teguh berdiri. Dan itulah yang terjadi ketika kamu tidak bereaksi secara emosional saat situasi berubah. Bukan karena kamu acuh, tapi karena kamu memilih untuk tidak membiarkan kondisi eksternal mengacaukan kedamaian internalmu. Ketika kamu berhenti mengejar, berhenti menjelaskan, dan berhenti berusaha untuk menambal situasi secara sepihak, kamu tidak kehilangan nilai, kamu justru mengembalikannya. Keheninganmu bukanlah permainan ego, tetapi refleksi dari kedewasaan emosional, bahwa kamu tidak perlu meyakinkan orang lain tentang siapa dirimu jika kamu sendiri sudah yakin. Dan inilah yang seringkali tidak dipahami. Misteri bukanlah hasil dari kepura-puraan, tetapi dari ketulusan yang tidak terburu-buru untuk dibuktikan. Kamu bukan buku yang harus dibuka oleh siapapun. Ketika kamu tenang dan fokus pada hidupmu sendiri, pertumbuhan, tujuan, dan arah yang kamu pilih, kamu memberi ruang bagi hubungan yang sehat untuk mengejar, bukan menekan. Jika ini selaras denganmu, bagikan pemikiranmu di kolom komentar.
Pernahkah kamu merasakan kekuatan dari keheningan yang sadar dalam hubungan atau dinamika sosial yang menantang? Atau cukup tulis, ketenanganku adalah kekuatanku, sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati tidak perlu banyak bicara, ia terlihat dari keteguhan, bukan kebisingan. Dan jika kamu merasa pesan ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai video ini, agar bisa menjangkau lebih banyak orang yang mungkin juga membutuhkannya. Sekarang mari kita bahas apa yang sebenarnya terjadi ketika kamu mulai mengadopsi ketenangan sebagai bentuk respons. Hal kedua yang terjadi adalah ini. Kamu secara tidak langsung membuat orang lain menghadapi keraguan mereka sendiri. Saat kamu tidak tergesa-gesa mengisi keheningan dengan klarifikasi, permintaan maaf, atau penjelasan, kamu menciptakan ruang. Dan dalam ruang itu, sesuatu yang penting mulai tumbuh, refleksi. Karena tanpa pengalihan, tanpa teks yang menenangkan, tanpa validasi untuk meredam ketegangan yang mereka ciptakan sendiri, seseorang akan dihadapkan pada satu hal yang paling sering dihindari, pikirannya sendiri. Bukan karena kamu bersikap dingin, tapi karena kamu memilih untuk bijaksana. Kamu sadar bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pilihan mereka. Jika seseorang memutuskan untuk menjaga jarak, bukan tanggung jawabmu untuk mengejar atau menambal celah itu. Sebab kamu tidak menciptakan jaraknya, maka bukan pula tanggung jawabmu untuk menyelamatkannya dari dampak emosional atas keputusan tersebut. Saat kamu terus-menerus berusaha hadir dan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh orang lain, kamu sebenarnya menghalangi mereka untuk merasakan bobot dari keputusan yang mereka buat. Mereka tidak akan pernah benar-benar mempertanyakan apakah menjauh adalah tindakan yang tepat, karena kamu selalu tersedia, siap meredakan keraguan mereka, bahkan sebelum mereka sempat menghadapinya. Namun ketika kamu diam, tidak bereaksi secara impulsif, dan tidak mengejar, kamu membiarkan ruang itu tetap kosong. Dan dalam ruang kosong itulah kesadaran mulai muncul. Keraguan pun pelan-pelan mengambil tempat. Bukan karena kamu membuat orang lain merasa bersalah, tapi karena kamu tidak mengalihkan perhatian mereka dari apa yang sebenarnya sedang mereka rasakan. Keheninganmu menjadi cermin yang tidak memihak, yang dengan tenang memantulkan kembali tindakan mereka, tanpa penilaian dan tanpa gangguan. Dan inilah poin pentingnya. Ini bukan tentang membuat orang lain menyadari nilaimu. Ini bukan tentang mengharapkan mereka kembali atau menyesal. Ini tentang kamu yang cukup dewasa untuk membiarkan proses itu terjadi. Jika memang harus terjadi, kamu tidak menunggu. Kamu tidak menahan napas, berharap akan ada pengakuan atau perubahan. Kamu hanya menjalani hidupmu dengan tenang, tetap berakar pada tujuan, pertumbuhan, dan kedamaian batin. Dengan melakukan ini, kamu menunjukkan bentuk kekuatan yang jarang terlihat. Kekuatan untuk tidak menyelamatkan seseorang dari konsekuensi tindakan mereka sendiri. Kekuatan untuk tidak mengambil alih beban emosional orang lain demi menghindari ketidaknyamanan. Apakah mereka akan mengulurkan tangan kembali atau tidak? Itu bukan lagi pusat dari realitasmu. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kamu menjaga integritas, ketenangan, dan rasa hormat terhadap dirimu sendiri. Ingatlah, ketika kamu tidak mengisi keheningan, kamu bukan menciptakan jarak. Kamu menciptakan ruang. Ruang bagi refleksi, ruang untuk tumbuh, dan ruang bagi kebenaran untuk muncul ke permukaan. Karena seringkali pemahaman terdalam tidak datang dari kebisingan, tetapi dari keheningan yang tulus dan utuh. Ketiga, sesuatu yang menarik terjadi secara halus namun signifikan. Pengaruh emosional mulai bergeser ke arah Anda. Tanpa perlu mengatakan sepatah kata pun, keheningan Anda mulai berbicara lebih nyaring daripada reaksi emosional manapun. Dalam dunia yang penuh dengan kebutuhan akan validasi instan, melalui pesan, balasan cepat, dan upaya terus-menerus untuk menjelaskan diri, ketenangan Anda menjadi pernyataan yang tegas namun elegan. Ia menyampaikan pesan yang sulit diabaikan, bahwa Anda tetap utuh, terlepas dari siapa yang memilih untuk tetap tinggal atau pergi. Dan itu bukan tentang bersikap acuh atau tak peduli, justru sebaliknya. Ini adalah bentuk kedewasaan emosional. Kemampuan untuk tetap hadir dalam hidup Anda sendiri, tanpa menjadikan orang lain sebagai sumber nilai utama atas siapa diri Anda. Dalam konteks ini, kutipan Epictetus terasa relevan. Hanya orang yang terdidik yang benar-benar bebas. Ia tidak bicara tentang pendidikan formal, tetapi tentang pembebasan dari keterikatan emosional yang reaktif. Orang yang telah belajar untuk mengelola emosinya, yang memahami mana yang dapat dan tidak dapat dikendalikannya, adalah orang yang paling bebas. Ketika Anda tidak merasa terdorong untuk memperbaiki situasi,
mengejar seseorang, atau mencoba membuktikan diri hanya karena orang lain menjauh, Anda tidak kehilangan kendali. Justru Anda sedang mengklaim kembali kendali itu. Anda bergerak dari posisi kebutuhan menjadi posisi kesadaran. Anda tidak mencoba memegang kendali atas orang lain. Anda memegang kendali atas diri sendiri. Dan saat itu terjadi, dinamika pun bergeser. Tanpa drama, tanpa tekanan, dan tanpa memaksa, Anda mulai terlihat berbeda di mata orang yang sebelumnya menarik diri. Anda tidak lagi terkesan menggantungkan harga diri Anda pada atensi mereka. Anda tidak lagi terlihat seperti seseorang yang akan menunggu di tempat yang sama. Keheningan Anda bukanlah bentuk manipulasi. Ia bukan strategi, tapi ekspresi alami dari seseorang yang nyaman dengan ketidakpastian, yang tidak bergantung pada respons eksternal untuk merasa cukup. Dan itu menghadirkan energi yang kuat dan jarang, keteguhan tanpa kekakuan, kedamaian tanpa penghindaran. Dalam dinamika apapun, baik itu hubungan pribadi, profesional, atau sosial, orang cenderung bereaksi ketika ekspektasi mereka tidak terpenuhi. Ketika seseorang mengharapkan Anda untuk mencari kepastian atau mengklarifikasi, namun Anda justru tetap tenang dan fokus pada hidup Anda, maka muncul ruang reflektif. Ruang ini bisa memunculkan kesadaran yang tak terduga, bahwa kehadiran Anda tidak pernah bersifat memaksa, namun juga tidak bisa dianggap remeh. Dan disitulah ketertarikan sejati terbentuk, bukan dari ketergantungan, tapi dari kekokohan. Orang-orang menghargai mereka yang memiliki cukup integritas untuk tidak mengejar sesuatu yang bersifat ambigu, dan cukup percaya diri untuk tidak membiarkan ketidakhadiran orang lain mengganggu arah hidup mereka. Yang paling penting untuk diingat adalah ini: pengaruh emosional sejati tidak datang dari upaya mengontrol siapapun. Ia muncul dari kapasitas untuk tidak dikuasai oleh ketakutan akan kehilangan. Ketika Anda merasa damai untuk melangkah tanpa rasa bersalah, ketika Anda tidak merasa harus meyakinkan seseorang agar tetap memilih Anda, maka Anda telah memegang kekuatan emosional yang sejati, kekuatan yang tidak perlu diumumkan, karena keheningan Anda sudah menyampaikannya dengan sempurna. Keempat, nilai Anda tumbuh justru melalui ketidakhadiran. Dalam hubungan apapun, baik personal maupun profesional, ada satu kecenderungan yang sangat manusiawi. Kita cenderung mengabaikan apa yang selalu tersedia. Kehadiran yang terus-menerus, respons yang selalu siap, dan ketersediaan yang tidak pernah putus bisa dengan mudah dianggap sebagai sesuatu yang biasa, bukan berharga. Dalam kondisi seperti itu, eksistensi Anda bisa mulai kehilangan maknanya. Bukan karena Anda kurang penting, tetapi karena Anda terlalu sering ada. Namun ketika Anda secara tenang mulai menarik kembali kehadiran Anda, bukan karena marah atau ingin memanipulasi, melainkan karena Anda mulai menyadari nilai diri sendiri, sesuatu yang penting mulai berubah. Anda menciptakan ruang, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional dan mental. Ruang itu membuat orang lain merasakan perbedaan, menyadari bahwa kehadiran Anda bukan sesuatu yang bisa dijamin kapanpun, dan bahwa perhatian Anda adalah sesuatu yang diberikan, bukan sesuatu yang bisa dituntut. Filsuf Stoik Seneca pernah mengingatkan bahwa kita seharusnya memberi seolah-olah sedang meminjamkan, bukan menyia-nyiakan waktu dan energi kita tanpa pertimbangan. Prinsip ini menekankan pentingnya kesadaran dalam memberi, termasuk dalam hal perhatian dan kehadiran. Anda tidak berada di sana hanya demi menjaga keterhubungan. Anda hadir karena Anda memilih untuk hadir, karena Anda merasa tempat itu pantas untuk menerima bagian dari energi Anda. Ketika Anda menghilang tanpa keributan, tanpa penjelasan yang panjang, dan tanpa ekspektasi akan respons balik, ketidakhadiran Anda mulai berbicara. Mungkin tidak langsung, mungkin tidak terlihat secara kasat mata, tetapi dalam diamnya ketidakhadiran itu muncullah refleksi. Apa yang sebelumnya diabaikan perlahan menjadi sesuatu yang dirindukan. Namun penting untuk digarisbawahi, ini bukan tentang strategi sosial atau permainan emosional. Ini bukan tentang berpura-pura sibuk atau menarik diri demi efek tertentu. Ini adalah bentuk ketulusan yang muncul dari kesadaran dan kedewasaan emosional. Anda tidak lagi hadir di tempat yang tidak menghargai Anda. Anda tidak lagi merasa harus menjelaskan kepergian Anda. Dan dalam keputusan itu, Anda menunjukkan satu hal penting. Anda menghargai diri sendiri. Pada akhirnya, nilai tidak datang dari seberapa sering Anda tersedia, melainkan dari seberapa dalam Anda mampu hadir secara autentik. Ketika Anda mulai mempraktikkan kehadiran yang disengaja dan bukan impulsif, Anda tidak hanya menjaga martabat Anda, tetapi juga membangun fondasi relasi yang lebih sehat. Orang akan mengingat ketenangan Anda
kejelasan sikap Anda, dan bagaimana Anda tidak memaksakan kehadiran Anda, namun tetap mampu meninggalkan kesan. Jadi sebelum melanjutkan, ada baiknya Anda mengambil jeda sejenak. Renungkan momen-momen di mana Anda pernah memilih untuk menarik diri dengan tenang, bukan karena marah, tetapi karena Anda memahami bahwa kehadiran tanpa penghargaan adalah pengabaian terhadap diri sendiri. Dalam pengalaman Anda, bagaimana sikap tenang dan ketidakhadiran yang disengaja berdampak pada dinamika hubungan atau interaksi Anda? Bagikan refleksi Anda jika berkenan, karena seringkali pembelajaran terbaik datang bukan dari reaksi, tapi dari ruang yang diciptakan oleh keheningan dan kesadaran. Kelima, Anda memutus siklus validasi emosional. Dalam hubungan yang kompleks dan dinamis, baik dalam konteks pribadi, profesional, atau bahkan sosial, terdapat kecenderungan universal. Ketika seseorang menarik diri atau menjauh, banyak dari kita secara naluriah terdorong untuk mencari kepastian. Kita mulai bertanya-tanya, apakah saya salah? Apa yang sebenarnya terjadi? Bisakah kita bicara? Ini bukan semata-mata bentuk perhatian, tetapi lebih sering merupakan dorongan untuk meredakan ketidaknyamanan yang muncul dari ketidakpastian. Namun, ketika dorongan itu muncul, sebenarnya kita sedang berada di persimpangan yang penting. Kita bisa memilih untuk mengejar jawaban dari luar yang seringkali bersifat sementara dan tidak memuaskan, atau kita bisa memilih untuk tetap tinggal bersama ketidakpastian itu tanpa terguncang. Ketika Anda memutus siklus pencarian validasi dari luar, Anda sebenarnya sedang mengambil kembali otoritas atas dunia batin Anda. Anda tidak lagi menyerahkan kedamaian batin Anda pada respons, kata-kata, atau pengakuan orang lain. Anda mengambil tanggung jawab penuh atas apa yang Anda rasakan tanpa menjadikan orang lain sebagai penentu utama harga diri Anda. Disinilah praktik kedewasaan emosional dan ketahanan batin mengambil peran. Alih-alih bereaksi terhadap setiap perubahan sikap orang lain, Anda memilih menahan diri. Anda belajar duduk bersama ketidakpastian tanpa tergesa-gesa mencari kejelasan yang belum tentu membawa ketenangan.